Hai, selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, kalian tuh bisa subscribe di channel YouTube aku. Sebelumnya aku ini kan bukan tenaga kesehatan ataupun dokter ya guys ya. Jadi hari ini tuh aku mau sharing deh buat kalian semua tentang pengalaman-pengalaman seputar cervicitis ya. Karena kemarin itu ternyata sampai hari ini setelah aku upload video tentang cervicitis tuh banyak sekali tuh yang DM, sharing, dan menanyakan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan cervicitis. Cervicitis itu hubungan eratnya memang sama yang namanya vagina, mulut rahim, nama lainnya ya guys ya. Jadi buat kalian itu para wanita yang sudah menikah atau pernah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual gitu kan, bila ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan misve kalian tuh harus yang namanya itu peduli. Jadi kalian tuh harus care gitu loh. Cobalah untuk menyayangi diri kalian sendiri. Karena aku ya yang pernah menderita cervicitis, dan untuk penyembuhannya juga membutuhkan waktu dan biaya. Jadi buat kalian itu kayak self defense gitu loh guys. Jadi kalian tuh kayak bisa mencegah. Gini, untuk gejala-gejalanya ataupun kalian mungkin yang sedang mengalami seperti keputihan abnormal. Keputihan abnormal itu yang seperti apa, Mbak? Kalian tuh pasti tahu sendiri gitu loh. Kita yang biasanya misal keputihannya itu cuma biasanya kayak gini, kok warnanya berubah, kok volumenya semakin banyak. Yang tahu itu ya kalian sendiri gitu, bukan orang lain ya guys ya. Kecuali ketika dokter menanyakan ke kalian keluhannya apa. Terus kayak kalian tuh keputihan, terus gatal-gatal di sekitar selakangan atau area misve karena keputihannya yang banyak, mungkin berbau gitu ya guys. Yang tahu kan memang kalian sendiri. Kalau kalian tuh mengalami hal-hal kayak gitu ya segera periksa gitu ya guys ya. Jangan hanya curhat aja, nanti kalau temennya menyarankan untuk periksa, kalian tuh yang berbagai macam alasannya, katanya malu lah sama dokter spesialis kandungannya karena kebanyakannya itu cowok, cari yang dokter spesialis kandungan yang wanita itu susah. Ketika disarankan ya coba aja dulu periksa ke bidan, katanya susah nyari bidan. Berbagai macam alasan tuh kalian utarakan. Malah ada yang takut juga gitu kalau disuruh periksa, takut nanti kalau aku gini. Kalau semakin kalian itu menunda-nunda waktu buat kalian tuh periksa ya guys ya, kalau kalian punya keluhan dengan yang namanya misve, maka lambat laut kalau nggak ditangani juga akan semakin parah gitu loh. Dan buat kalian yang pekerja, yang kalian itu diikut sertakan BPJS Kesehatan, kalian tuh malah bisa juga yang namanya itu kayak pencegahan gitu ya guys, untuk deteksi kita punya masalah sama mulut rahim atau serviks atau area vagina itu dengan yang namanya pap smear gratis atau IVA gratis. Itu bisa kita ikut gitu kan untuk tes pap smear atau tes IVA gratis gitu buat kalian itu yang tergabung atau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meskipun 1 tahun sekali itu nggak masalah. Sebenarnya kan kita sebagai wanita yang sudah melakukan hubungan seksual aktif seperti itu ya, itu kan disarankan 6 bulan sekali. Kayak aku setelah terkena cervicitis untuk kayak apa, self defense, pencegahan gitu loh guys, biar nggak kayak gitu lagi, nggak cervicitisnya kambuh, nggak punya problem sama yang namanya keputihan banyak, keluar flek dan lain sebagainya buat berhubungan sakit gitu. Aku setiap 6 bulan sekali melakukan pap smear, dan pap smear yang aku ikutin itu tuh gratis, jadi nggak bayar. Karena di perusahaan aku bekerja itu memang ada diadakan gitu ya guys ya, untuk tes pap smear ataupun IVA gratis bagi peserta dengan persyaratan tertentu yang bisa ikut gitu kan. Kalau di perusahaan aku sih minim usia 30 tahun gitu. Jadi 1 tahun sekali kalau di perusahaan gitu. Kalau pengen 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali, yang satunya kalian ikut di luar, di umum gitu.
Jadi buat kalian ya, buat teman-temanku semua, mungkin ini kalau ada yang lihat teman-temanku di pabrik, kalau yang biasanya curhat, kok Miss V aku kayak gini ya, kok aku keluar keputihannya, kok aku ngeflag ya, kok aku gatel ya. Kalau disuruh periksa itu tuh ya mbak ya, periksa. Kalian kan ya bisa menyisihkan uang kalian tuh buat periksa. Takutnya kalau kalian itu dibiarkan keluhan-keluhan seperti itu tuh malah nanti tambah parah, malah nggak sembuh-sembuh gitu. Jangan takut. Biasanya kan ada yang risih lah, kok dokter spesialis kandungannya laki-laki nanti gini. Ya kita kesampingkan hal tersebut ya. Kalau untuk kesehatan, kalau kayak aku tipenya ya wes lah, yang penting segera ditangani, terus aku bisa segera sembuh. Sebenarnya di Kabupaten Semarang ini dokter spesialis kandungan perempuan itu juga banyak ya guys. Di daerah Ungaran ada, di Ambarawa ada, Salatiga ada. Jadi di sekitaran sini tuh sebenarnya tuh ada gitu. Tidak menjadi alasan kalian buat menunda-nunda memeriksakan bila kalian itu punya keluhan di mulut, rahim, si serviks, ataupun dari vagina keluar sesuatu yang biasanya tidak, tapi kok ini tuh keluar, kok ada keluhan seperti ini yang biasanya nggak ada keluhan, terus ini ada keluhan. Kalian tuh seenggaknya tuh harus peduli gitu loh sama kesehatan kalian. Hal-hal kayak gitu yang tahu itu ya diri kalian. Kayak aku mungkin sebagai teman kalian, teman curhat kalian gitu, hanya memberikan saran, ya udah dong periksa gitu kan. Karena kita itu juga nggak tahu kondisinya gimana, kecuali satu, kalian udah periksa ke dokter, kalian mungkin sudah dicek lab, atau kalian mungkin sudah diperiksa menggunakan berbagai macam alat dengan diagnosa tertentu. Itu tuh mah bikin kita itu lebih ayem. Jadi kita bisa mengambil tindakan selanjutnya dengan konsultasi ke dokter gitu ya. Kalau kita itu terlalu takut, nggak mau periksa, endingnya itu nanti menyusahkan diri kita sendiri. Iya, kalau dibiarkan itu bakalan sembuh. Kalau enggak, malah mungkin ada beberapa teman-teman yang malah coba dengan cara tradisional. Katanya ini kalau dikasih ini bisa sembuh. Ya monggo, terserah, hal tersebut itu tuh nggak apa-apa. Kalian mau melakukan saran dari orang lain dengan menggunakan ini, bukan itu. Jujur kalau kalian curhat ke saya pasti bilangnya, sudah periksa ke dokter? Coba periksa ke dokter spesialis kandungan. Kalau malu ya monggo, kalau uangnya terbatas ke bidan dulu lah atau lain sebagainya. Kalau kalian peserta BPJS Kesehatan, kalian bisa meminta rujukan dari Vaskes 1 untuk ke spesialis kandungan gitu. Kalau aku pribadi, aku biasanya kalau hal-hal kayak gitu ya, itu ya mandiri gitu loh. Kayak lebih mantap aja gitu. Meskipun harus menyisahkan uang, meskipun harusnya uang yang aku pakai buat periksa aku belikan ini terus nggak jadi, yang penting buat periksa, it's okay gitu. Karena setiap orang itu punya tujuan sendiri-sendiri kan, dan punya kepuasan sendiri-sendiri gitu. Kalau kayak aku tuh tipenya itu tipe yang terlalu peduli untuk sekarang ini. Kalau dulu-dulu aku tuh nggak pernah aware yang namanya kesehatan. Mungkin ya kayak karena aku dulu pernah kena hipertiroid, terus cervicitis ya, sampai kayak gitu, sampai tindakan karena pengobatan pun 1 bulan tuh nggak membuahkan hasil. Jadi ketika aku merasakan nggak enak sama tubuh aku, karena yang bisa ngerasain aku biasanya itu cepat-cepat untuk periksa. Kayak kemarin aku tuh pernah ya, waktu bulan Januari itu tuh kerjaku tuh padat-padatnya. Aku setiap hari kerja hampir 10 jam. Itu pas posisi panas-panasnya kulit aku bermasalah. Jadi kemarin aku di sini tuh ada panu guys. Ketika teman-teman mungkin menyarankan beli obat aja di apotek, lebih murah dengan harga 15.000, 20.000 rupiah, aku tuh memutuskan ke dokter spesialis kulit. Itu aku periksa habis 250.000 hanya buat panu. Mungkin kalau orang yang dengar kayak aku, mungkin kalau yang gimana ya, terlalu eman atau mungkin keterbatasan dalam finansial, menurut mereka aku tuh membuang-buang uang gitu loh. Beli obat di apotek aja bisa sembuh gitu, ngapain kamu harus ke dokter spesialis kulit gitu. Karena aku itu tipenya itu harus mantep gitu ya, karena untuk memuaskan hati aku juga gitu, aku memutuskan ke dokter spesialis kulit. Dan memang untuk diagnosanya kan pastinya lebih akurat. Kalau menurut aku, pendapat orang bisa berbeda-beda, jadi jangan disamakan.
itu aku seminggu itu udah kering ya guys ya, jadi nggak sampai 1 bulan tuh kulit tuh udah kembali seperti semula, jadi udah nggak belang-belang gitu. Itu jamurnya disebabkan karena keringat berlebih, jadi aku tuh keringatnya itu banyak banget, dan baju aja kan nggak ganti kan kalau kerja kan, pulang baru mandi seperti itu. Jadi cukup di sini dulu ya guys ya, besok kita sambung lagi. Buat teman-teman yang pengen aku tuh bahas apa gitu, kalian bisa DM aku ya guys ya. Bye bye.